البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita masih berada pada pembahasan seputar penyelenggaraan jenazah, yaitu pembahasan kita sekarang sudah sampai pembahasan seputar mengkafani mayit. Sudah kita lewati bahwasanya kain kafan yang paling afdal warna putih, tapi tidak mengharuskan. Kalau nggak dijumpai kain kafan warna putih, boleh warna-warna yang lainnya. Cuman yang afdal warna putih. Kemudian barakallahu fikum, untuk mayit laki-laki sudah kita lewati kemarin. Berapa lapis kain kafannya? 3 lapis. 3 lapis kain kafan yang dipotong sesuai dengan apa? Ukuran si mayit tersebut. Jangan dibikin ngepres, tapi dilebihkan panjang, dilebihkan melebihi barakallahu fikum tinggi si mayit tersebut. Untuk apa? Untuk mengikat nanti. Yang bagian kepala bisa diikat, selebihnya kain kafannya. Yang bagian kaki juga dilebihkan sehingga bisa diikat. Faham? Kemudian mengenai lebar badan juga jangan terlalu ngepres, dilebihkan juga agar nanti tertutup auratnya. Faham? Jadi kalau gambarannya gini, nanti anak gambarkan saja, gambarkan secara global, karena nanti untuk masalah mengkafani mayit perempuan, anak nggak baca semuanya karena mirip dengan yang laki-laki, jadi tak ambilkan intinya biar cepat selesai kitabnya. Paham ya? Jadi 3 kain kafan dibentangkan, 1 lurus, 2 miring, 3 miring. Paham? Jadi gini bentuknya. Paham? Kemudian mayitnya di tengah-tengah. Paham ya? Sebelum itu siapkan yang namanya barakallahu fikum tuban. Tuban itu ya cuman antum potongkan kain yang kira-kira agak panjang ini, kain kafan, nanti letakkan di tengah-tengah, di tengah-tengah untuk menutupi auratnya. Jadi nanti caranya manjang gini, kemudian antum naikkan gini. Kainnya yang seukuran apa? Seukuran untuk menutupi auratnya tadi. Paham ya? Jadi cuman panjang ini. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Kemudian setelah itu nanti barakallahu fiikum hafizakumullah, langsung lapisan yang paling atas tadi kita apa? Bagian kanan dulu kita lipat. Lipat baru kiri. Lipat. Lapisan yang kedua sama juga. Kanan baru dilipat. Paham ya? Lapisan yang ketiga juga sama caranya. Nanti tertutup bagian kepala, jangan ditutup rapat. Barakallahu agak direnggangkan sedikit. Paham ya? Nanti agar apa fungsinya barakallahu fiik? Nanti ketika diikat itu bisa diikat. Paham ya? Itu untuk mayat laki-laki. Nah, kalau mayat perempuan sekarang yang kita akan bahas. Kalau mayat perempuan tidak cukup 3 tapi 5. 5 apa? 5 kain kafan, 5 lapis. Hanya saja 5 lapis tersebut, barakallahu fiik, itu yang paling bawah 2 lapisan gini. Nyusunnya, perhatikan nyusunnya ya. Jadi 1, 2 tumpang. Jangan ditumpang semua gini, segini. Separuh lah ini ya. Ini kain kafan 1, 2-nya di atasnya, yang 3 tengah-tengah. Paham? 1, 2, jangan full. Setengah ini. Yang ketiga di tengah-tengah persis. Bisa ada gambaran? Ayo, gelarnya bisa ada gambarannya. Terus masih sisa 2. Diapakan yang 2 ini? Pertama dibikin kerudung.
kerudung seukuran ya gini kan. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya untuk menutupi ini. Namanya khimar. Khimar. Kemudian siapkan kemeja terbuat dari kain kafan juga. Caranya mudah. Jadi kan sisa 2 tadi. Nah, dipotongkan dari situ panjang gini. Apa ini? Panjang ini. Tengah lubang. Tengahnya lubang. Fungsinya apa? Nanti dibentangkan di atas kain kafan yang sudah 3 tadi itu. Nanti lubangin itu kepalanya, dimasukkan dalam kepalanya gini. Paham? Jadi bentuknya gini, ini ada lubangnya nih. Nah, ini nanti diginikan, nah, kepalanya nih masuk lubang yang kain kafan tadi itu. Ada gambaran belum? Kalau anak ada. Jadi barakallahu dari 2 potongan sisa tadi itu dibikin khimar, tuban sama barakallahu fikum izar. Paham ya? Nah, jadi nanti ada tambahan baju terbuat dari kain kafan tadi itu, khimar, tuban, izar. Dari 2 sisanya tadi itu. Totalnya cuma 5 ya. 3 yang pertama dibentangkan. 1, 2, 3. Setelah itu, dibentangkan khimarnya. Bentuknya kan segitiga. Nah, ini. Paham ya? Baru bajunya terbuat dari kain kafan juga. Dilubangi tengahnya, nanti lubang itu untuk masukkan ke kepalanya gini. Jadi gini bentuknya, nanti dimasukkan gini. Paham? Kemudian tuban itu semacam, kalau terjemahan bebas itu sebenarnya celana dalam, tapi fungsinya itu menutupi auratnya. Jadi bentuknya panjang gini, nanti ditutupkan gini. Paham? Izar setelahnya. Izarnya juga tadi itu, kan kafan itu. Barulah lapisan yang 3 tadi, yang pertama tadi itu dipakai untuk bungkus. Kanan dulu, kiri. Kanan dulu, kiri. Kanan sampai yang terakhir full, baru diikat. Yang bagian bawah kain kafan selebih kaki tadi diikat. Bagian atas yang selebih apa? Yang melebihi kepala diikat. Bagian leher diikat. Kemudian bagian ini ada ikatan juga. Kemudian bagian barakallahu fiik mau lutut atau betis itu juga ada ikatan juga. Intinya fungsinya apa sih ikatan ini? Biar tidak terurai, terbuka kembali nampak auratnya. Faham? Dan upayakan tali-tali apa barakallahu fiik? Tali-tali yang dipakai untuk mengikat ini upayakan terletak di bagian kiri. Karena nanti mayit kalau dikubur itu di arah kiblat, syikil aiman. Yang ini sisi bagian kanan ini dipakai tumpuan. Paham ya? Jadi miring gini. Jadi ini yang bawah. Kenapa kok ikatannya dikasih bagian kiri? Nanti kalau sudah menghadap kiblat gini mudah dilepas gitu loh. Lah kalau di sini kan sulit. Taruh yang gini sebelah kiri. Bentuknya miring. Kapan-kapan praktek ya? Ya mungkin salah satu di antara antum lah. Jadi untuk praktek untuk yang mayit laki-laki sekaligus mayit perempuan. Ini coba nanti ya mungkin enggak masalah insyaallah khair insyaallah. Karena ini kalau cuma gambaran-gambaran mungkin bisa gambarkan, tapi kalau dengan praktek langsung kan jelas gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu semoga Allah mudahkan nanti ya, mungkin pakai kain kafan yang beneran atau pakai kain-kain spray atau apa gitu ya. Nah, barakallahu intinya terwujudkan. Kalau sebagian orang pakai boneka, kalau boneka ada kepalanya haram. Kalau kita penggal kepalanya juga enggak terwujudkan nanti. Paham ya? Nah, barakallahu mending orang langsung aja. Ya, pokoknya berdiam ini aja. Paham ya, nanti dikafani. Nah, dulu prakteknya gitu. Jadi salah satu ikhwah berkorban lah, minta waktunya gitu dan minta kesediaan untuk badannya itu loh ya, dipakai untuk praktek. Enggak masalah. Nanti akan tambah jelas lagi. Kesimpulannya barakallahu fiik yang dijelaskan tadi 5, kain kafan untuk perempuan. 3, nah barakallahu fiik dibentangkan. Yang 2 dibikin apa tadi? Khimar. Bukan khia. Khimar, paham ya? Dari kerudung, kalau khimar kodai. Jangan keliru. Nah, kerudung dibikin juga apa tadi? Semacam baju tadi itu dibikin apa? Izar sama tuban. Mafhum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan nanti. Kenapa anak di sini meringkas tidak baca semuanya? Karena panjang, nanti ukurannya sekian sentimeter itu tergantung ayatnya. Jadi anak enggak baca lagi. Nanti malah justru bingung. Intinya 5 kain kafan, yang 3 dibentangkan, yang 2 dibikin tadi itu.
kemudian dengan ikatan-ikatan yang sudah kami sebutkan, upayakan ikatan letaknya di bagian mana? Sisi bagian kanan atau kiri? Kiri. Sehingga mayit ketika di barakallahu fi dihadapkan kiblat, posisinya ikatan-ikatan ini di atas bagian kiri sehingga mudah dilepas. Karena nanti kalau sudah di kebumian, dimakamkan, mau ditinggal, mau nambah timbun, itu harus dilepas. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Jadi kita langsung masuk saja. Nah, barakallahu fiikum, halaman 325 antum lihat bagian atas. Tsaniyan takfinul mar'ah. Yang kedua yaitu mengkafani mayat wanita. Yustahabbu takfinul mar'ah bi khamsi qita'. Disunnahkan mengkafani mayat perempuan dengan 5 potongan. 5 potongan kain kafan. Yang paling afdal warna apa tadi? Putih. 5 ya. Langsung atau bawahnya? Bawahnya. A. Nampak A enggak situ? A. Qasul qamis. Memotongkan pakaian untuk dia. Pakaiannya bagaimana pakaiannya? Pakaiannya enggak usah pakai lengan. Pakaian tanpa berjahit ini. Paham ya? Ya cuman kain panjang gitu, diukur seukuran mayit tadi, dikasih lubang tengah. Paham? Lubang tengah ini fungsinya apa? Untuk masukkan kepalanya ini loh. Paham? Paham belum? Paham belum? Ayo Pak. Jadi bentuknya cuma panjang gini, panjang apa ya? Panjang gini, panjang. Nah, lubang sini nanti dibentangkan sini. Nah, nanti si mayit dibaringkan itu, kemudian yang lubang tadi dimasukkan dalam kepalanya gini. Masukkan kepalanya, dimasukkan ke dalam lubang tadi itu. Nah, kemudian izar, sarung, seukuran bisa menutupi ya kemaluan dan juga pahanya. Ini. Kemudian apa? Khimar, kerudung. Paham ya? Nah, kemudian tuban itu penutup aurat, kalau terjemahan bebasnya itu celana dalam. Paham ya? Jadi untuk menutupi aurat situ. Itu juga potongan dari kain kafan tadi itu. Clear soalnya ya? Clear alhamdulillah? Kapan-kapan praktek insyaallah ya? Na'am barakallahu fiik. Siap insyaallah barakallahu fiik. Nah, kemudian langsung kita masuk di halaman berikutnya 360 atau 326. Yang waw atau yang hak. Yang hak kita baca sedikit aja karena mirip sama persis. Setelah itu semua selesai, nah, dimandikan selesai, kain kafan sudah siapkan semuanya. Kan sudah kita lewati kemarin. Kalau bagian tuban, bagian celana dalam itu dicampur dengan apa? Semacam kapas. Kapasnya sudah dicampur dengan apa kemarin? Misik atau kapur barus yang fungsinya biar wangi. Dan barakallahu fiik, dan fungsinya agar kalau seandainya ada keluar cairan-cairan dari belakang, dari dubur itu nanti tidak tembus itu fungsinya. Jadi bukan cuma kain tok gitu, bukan, ada campuran kapas di situ. Faham maksudnya? Kemudian di maghabin itu lekukan ketiak atau yang lipatan-lipatan itu dikasih semuanya biar wangi juga. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Setelah dipindahkan barakallahu fiik, dengan memindahkan posisi tertutup auratnya, barulah nanti di situ dipakaikan kain kafannya. Kan ini baru persediaan. Na's itu keranda. Di keranda pertama kali dikasih apa dulu? Tali. 1, 2, 3, 4, 5. Di atas tali baru kain kafan. 1, 2, 3. Siap? Baru disiapkan dulu apa tadi? Kerudung. Khimar, kerudung. Siapkan pakaian yang lubang tengah tadi. Siapkan. Kemudian siapkan barakallahu fiik, tuban, penutup aurat tadi. Atau sarung dulu, kemudian tuban. Paham ya? Nah, setelah itu baru mayitnya dipindah. Nah, dipindahkan dalam kondisi tertutup auratnya ini, enggak boleh buka-bukaan. Tutup auratnya, nah barulah diproses. Paham insyaallah? Ana yakin kalau dalam praktek antum paham. Kalau dengan gambaran seperti ini antum masih bayang-bayangkan gimana ya? Bagaimana kaosnya, bagaimana bajunya. Nanti kalau praktek insyaallah antum paham. Insyaallah salah satu di antara antum sedia insyaallah ya. Nah, barakallahu tak tunjuk nanti. Tak tunjuk siap menjadi apa? Nah, barakallahu praktek untuk apa? Mengkafani jenazah. Nah, barakallahu fi insyaallah باذنillah. Kalau menurut anak sih biar enggak terlalu membuang-buang kain kafan yang kecil aja. Paham ya? Jadi ambil yang kecil, nanti biar beli kain kafannya itu barakallahu fik
Nah, tidak terlalu banyak. Enggak masalah, santai aja. Nah, barakallahu fi, nanti semua berkumpul menyaksikan, nah baru kita bungkus dengan kain kafan tadi itu. Nah, setelah selesai kita buka lagi, bukan dibawa ke kuburan, enggak. Paham ya? Cuma kita buka lagi. Nah, intinya tahu bagaimana cara mengkafani. Nah, jadi nanti satu orang aja praktek pertama menjadi apa? Mayat laki-laki. Praktek kedua menjadi mayat perempuan. Paham ya? Insyaallah kapan-kapan kita semoga Allah mudahkan nanti. Kemudian antum lihat wawu situ. Nah, barakallahu fiik. Kalau perempuan rambutnya kan panjang. Paham ya? Rambutnya kan panjang. Upayakan semaksimal mungkin dengan khimar tadi itu, kerudung tadi itu tertutupi. Bagaimana caranya, dibelakangkan atau bagaimana, intinya tertutup dengan khimar tersebut. Faham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kemudian lapisan-lapisan tadi bagaimana caranya? Kanan dulu bungkusnya, kanan dulu. Kanan, yang kiri dimasukkan dalam. Atau kanan baru kiri. Intinya seperti ini nanti. Paham ya? Lapisan berikutnya sampai lapisan terakhir. Seperti itu. Paham ya? Kita lihat sini. Yang zai al-arbutah, yaitu talinya tadi itu. Kan paling bawah di tali, bukan? Paling bawah. Iya kan? Setelah dibungkus semuanya, paling bawah apa? Tali. Nah, talinya itu untuk mengikat. Jangan letakkan paling atas. Kalau tali paling atas ya nanti nggak bisa. Talinya yang paling bawah, keranda baru tali. Paham ya? Talinya ini untuk mengikat apa? Bagian bawah kaki. Paham? Kemudian bagian perut. Bila perlu bagian dada, leher, sama kepala. Paham ya? Nah. Paham? Jadi talinya diletakkan di paling bawah. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung baca halaman 327, mulahadhah, perhatian. Nah, mulahadhah yang perlu diperhatikan. Peringatan penting itu mulahadhah maksudnya. Pertama, takfinus sabi tahta sabi'ah yakunu bi thawbin wahid satir, bi thawbin wahid satirin aw bi thawbi aswab. Masyaallah. Mengkafani anak kecil, sabi, bayi, anak kecil itu di bawah 7 kain kafan. Jadi enggak perlu sampai 7 kain kafan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya apa? Maksudnya bukan 7 kain kafan ya. Maksudnya usianya. Usianya. Karena fokus ya. Mengkafani bayi yang dia itu usianya di bawah 7 tahun, itu mengartikannya. Usianya di bawah 7 tahun, sabiah 7 tahun. Berarti anak kecil ya. Yakunu, terjadi pengkafanan tersebut bisawbin wahid, dengan 1 lapis. Menutup auratnya atau dengan 3 lapis bila perlu. Kalau 1 sudah tertutup ya udah. Kalau belum 3. Seperti mayit dewasa. Paham soalnya? Paham soalnya ya? Ketika usianya di bawah 7 tahun. Yang kedua, takfinul unsa, mengkafani barakallahu fiik, mayat perempuan tahta sabi'ah yang usianya di bawah 7 tahun. Perhatikan ini, yang usianya di bawah 7 tahun, biqamisin wa lafafatain. Dengan komis. Komis itu baju yang terbuat dari kain kafan tadi yang Anda sebutkan tadi, panjang gini, dilubangi tengahnya. Kemudian nanti ketika memakaikannya, kepala dimasukkan lubang tadi, kemudian diginikan, tutup gini. Paham ya? Kemudian dengan 2 lapis. Baju dengan 2 lapis kain kafan. Dah, cukup. Nah, ketika usianya berapa? Di bawah 7 tahun. Antum usianya berapa antum? Berapa? 11. Berarti udah besar ya. Nah, barakallahu fiik, ini di bawah 7 tahun. Yang ketiga, ikhtiyarul misik. Masyaallah, milih minyak wangi misik. Minyak wangi misik ini kalau ori yang asli harganya mahal. Wanginya luar biasa, semerbak. 3 hari pun enggak hilang baunya itu. Yang asli nih ya. Kita bicara yang asli ya, enggak KW ya, yang ori. Memilih minyak wangi misik. Nah, wa wad'uhu baina akfanil mayyit, dan meletakkannya di antara kain kafan si mayit. Lil hadits al-warid an Abi Sa'id al-Khudri, dikarenakan hadis yang datang dari hadisnya Abi Sa'id al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah mengatakan atyabut tib al-misk, sebaik-baik minyak wangi misik. Paham ya? Nah, jadi yang asli. Ya antum ngomongnya belinya asli itu aja, ternyata dia memberikan yang palsu urusan dia. Yang penting kita mencari minyak wangi misik yang asli, yang kualitas nomor 1 lah gitu lah ya. Nah, karena yang lebih wangi. Rawi Muslim. Qaulu wal mar'ah fi 5 aswab. Adapun ungkapan perempuan, kenapa kok harus 5 lapis? Kenapa perempuan kok enggak cukup 3 lapis seperti laki-laki?
Kenapa harus 5 lapis? Nanti disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mundhir, kita baca, qala Ibnu Mundhir rahimahullah aktsar man nahfad anhu min ahli ilm, kebanyakan yang kami jumpai dan kami hafal dari kalangan ahli ilm, yara berpandangan berpendapat antukaffan almar'atu, seorang wanita mayit perempuan dikafani fi khamsati aswab, 5 lapis. Sebabnya kenapa? Perhatikan ini. Wa inna ma ustuhibba dzalik li anna al-mar'ata tazidu fi hali hayatiha 'ala ar-rajul fi satr. Perhatikan, li ziyarati auratiha an auratihi. Masyaallah. Ini sebabnya nih. Kenapa kok harus 5? Kok enggak cukup 3? Dikarenakan kenapa? Wa inna ma ustuhibba dzalik, dikarenakan kata beliau, disunnahkan untuk melakukan hal tersebut 5 lapis. Sebabnya kenapa? Dikarenakan wanita itu ketika masa hidupnya itu dia lebih daripada laki-laki dalam menutup aurat. Ya enggak? Laki-laki cuma ini aja Pak, cukup. Kalau perempuan kan semuanya. Ketika masih hidup, perempuan menutup aurat kan semuanya. Nah, ketika mati pun juga upayakan semuanya tertutup. Faham maksudnya? Nah, ketika masa hidup aja dalam hal menutup aurat lebih enggak perempuan? Lebih. Enggak cukup seperti kita ini pakai jubah doang, enggak cukup. Paham ya? Kalau laki-laki kan cukup. Kaos, sirwal, sarung, dah cukup. Kalau perempuan harus semuanya. Nah itu sebabnya kenapa kok lebih banyak kain kafannya. Kata beliau li ziyarati auratiha an auratih, dikarenakan tambahnya atau dikarenakan lebihnya aurat perempuan itu daripada aurat laki-laki. Fakadzalika ba'dal maut, maka demikian pula setelah mati. Paham ya? Naam, walamma kanat talbasul mukhit fi ihramiha. Bukan mukhit, muhayyad afanya. Nah, itu baju yang barakallahu fikum berjahit, karena kalau pas ihram itu enggak boleh memakai baju yang berjahit aslinya kecuali perempuan. Paham ya? Seperti itu. Kalau perempuan kan enggak mungkin, kalau laki-laki kan memakai pakaian ihram yang tanpa berjahit. Tapi kalau perempuan kan lebih tertutup. Paham ya? Nah, dan tatkala perempuan juga memakai pakaian berjahit ketika ihram, wa huwa akmal ahwalil hayah, yang mana itu adalah barakallahu fika keadaan hidup yang paling sempurna, ustuhibba barakallahu fik apa itu? Ada yang kurang nggak itu kelihatannya ya? Maka disunnahkan untuk apa? Apa itu? Ada yang kurang nggak hurufnya itu? Ada yang kurang nggak hurufnya? Itu Rahman. Ada yang kurang nggak antara hurufnya? Kelihatannya ada yang kurang kelihatannya ya? Kelihatannya libas itu ya kalau masalah itu ya. Nah, jadi disunnahkan untuk memakaikannya ba'da wafatnya, setelah wafatnya. Maksudnya perempuan aja ketika ihram seharusnya pakai pakaian yang tidak boleh berjahit, kalau perempuan boleh. Karena beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki pakaian yang tanpa berjahit kalau ihram. Paham ya? Nah, ma'ruf seperti itu. Warrajul bi khilafi dzalik. Kalau laki-laki beda. Faftaraqa fil barakallahu fik fil labs ba'dal maut liftiraqihima fihi fil hayah. Maka terbedakan kedua-duanya dalam hal pakaian setelah matinya dikarenakan perbedaan antara keduanya ketika hidupnya. Paham ya? Ketika masa hidup kan beda. Perempuan harus lebih tertutup. Makanya ketika mati pun juga sama. Kain kafannya lebih banyak daripada laki-laki, seperti itu. Nah, wa liqauli sallallahu liyalihi aqrabukum in kana ya'lam. Maksudnya ini kaitannya dengan apa barakallahu fiik? Kaitannya adalah mengenai mengkafani mayit itu yang paling bagus, yang paling afdal adalah yang paling dekat dari kerabatnya. Kalau dia tidak berwasiat kepada orang lain. Paham ya? Jangan kita lewati, kalau perempuan ya perempuan, laki-laki boleh laki-laki mengkafani perempuan atau mandikan perempuan atau sebaliknya kalau suami istri. Paham ya? Kita lewati kemarin. Nah, barakallahu fiik, dikit lagi. Qauluhu wal aula bi ghusl mar'ah, yang paling afdal untuk mandikan wanita. Nah, barakallahu fiik. Lima warada an Aisyah radhiyallahu anha qalat, yaitu hadis yang datang dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, "Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghaslan nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'ihi." Maksudnya apa? Kalau seandainya belum terlanjur, barakallahu fiik, niscaya apa? Tidaklah ada yang mandikan Rasulullah SAW selain istri-istrinya.
Nah, maksudnya apa? Maksudnya istri lebih berhak memandikan suaminya gitu loh. Paham maksudnya? Nah, suami juga demikian memandikan istrinya boleh. Seperti itu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa ma warada anha aidan qalat raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min janazatin bil Baqi' wa ana ajidu suda'an fi ra'si wa aqul wa ra'sa faqala bal ana wa ra'sa. Nah, man darraki law mutta qabli law mutti qabli fa ghasaltuki wa kafantuki summa sallaitu alaiki wa dafantuki. Nah, maksudnya apa? Maksudnya waktu itu dari hadis tersebut, hadis Aisyah radhiyallahu anha, nah barakallahu fiik, suatu ketika Rasulullah pulang dari jenazah kuburan Baqi', pulang dari kuburan Baqi'. Kemudian aku menjumpai, nah barakallahu fiikum, kata Aisyah, kepalaku pusing, sudah pusing. Kemudian seraya mengatakan wa ra'sa, aduh kepalaku pusing. Wa ra'sa itu mengeluh dengan pusing ada pada kepalanya. Wa ra'sa, aduh kepalaku pusing. Namanya sakit kepalaku. Kemudian Rasulullah malah mengatakan bahkan aku juga pusing. Tidak ada yang membahayakanmu kalau seandainya kamu mati duluan sebelumku, aku akan mandikanmu dan mengkafanimu, kemudian menyolatkan kamu dan mengkuburkan kamu. Syahidnya siapa? Suami istri. Belum Rasulullah yang akan mengkafani kalau seandainya Aisyah meninggal duluan itu loh. Faham maksudnya? Nah, seperti itu. Yang terakhir, qauluhu. Ini kurang tepat juga nih. Rawahu Ahmad wa Darqutni. Wa Darqutni terpisah. Seharusnya kalau tulisan jadi nama itu upayakan ya jangan terpisah itu. Rawahu Ahmad wa Dar itu. Kemudian bawahnya Qutni. Aslinya satu Darqutni itu aslinya. Ya kan? Al-Imam Darqutni kan? Ini Rawahu Ahmad wa Dar, bawahnya Qutni. Terpisah kan itu? Kurang tepat, seharusnya sambung. Nah, qalu li anna Siddiq radhiyallahu anhu ghasalathu zaujatu, dikarenakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga apa? Yang memandikan dia istrinya, wa hiya Asma bint Umais. Nam al-Khas'amiyah. Ini. Jadi yang memandikan istrinya sendiri. Radhiyallahu anha, aslamat qadiman fi Makkah wa hajarat ma'a Ja'far radhiyallahu anhu. Zaujuha, nam zawwajaha zaujuha, nam barakallahu afan zaujuha yaitu Asma bint Umais radhiyallahu anha masuk Islam sudah awal-awal termasuk wanita yang masuk Islam. Nah, di waktu itu di Mekah, kemudian hijrah bersama Ja'far radhiyallahu anhu. Kemudian dinikahi oleh Ja'far tersebut awal mulanya. Akhirnya Ja'far mati syahid. Walamma istashhada. Nah, kemudian ketika mati syahid langsung apa Abu Bakar menikahinya. Menikahi siapa? Asma tadi itu. Nah, barakallahu fiik. Summa lamma mata, kemudian ketika sudah mati tadi itu, nah setelah Abu Bakar Siddiq meninggal, dinikahi oleh siapa? Tazawwaja Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi awal mulanya Asma bintu Umais ini, nah istrinya Ja'far radhiyallahu anhu. Ja'far bin siapa? Abi Thalib ya. Na'am. Kemudian setelah itu mati, meninggal dunia, mati syahid, dinikahi Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, dinikahi siapa? Ali bin Abi Thalib. Syahid dari sini, nam yang memandikan Abu Bakar Siddiq siapa? Istrinya, yaitu Asma bintu Umais. Faham ya? Nah, barakallahu fiik. Adapun untuk mengenai sifat salat mayit, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, tinggal dikit lagi ya, insyaallah tinggal satu lembar lebih sedikit lagi sudah selesai kitabnya. Yang mau menyiapkan, kalau misalkan punya harta lebih, kitabnya adalah silsilah syarah silsilah Rasail karya Syekh Shalih Fauzan. Yang mau menyiapkan, paham ya? Kalau belum menyiapkan ya nanti kalau Allah mudahkan bisa dibagi gratis nanti. Tapi kalau yang tidak punya uang lebih mau menyiapkan enggak masalah. Syarah silsilah Rasail karya Syekh Shalih Fauzan insyaallah. Mulai dari usul salatah, qawaidul arba, usul sittah, kemudian kemudian nawaqidul Islam, kemudian masalah jahiliyah, kasyubhat sampai syarah kitab tauhid insyaallah nanti. Semoga Allah mudahkan ya. Nah, barakallahu fiik. Adapun ini tinggal dikit lagi. Untuk masalah prakteknya kita lihat waktunya nanti yang cocok. Nah, barakallahu fiik. Kalau menurut ana sih jangan pakai yang besar, kalau besar nanti kan kafannya terlalu lebar. Pakai yang kecil aja, siap itu ya, barakallahu fiik nanti baru kita kondisikan. Praktek pertama menjadi mayat laki-laki, praktek kedua nanti menjadi mayat perempuan. Bagaimana cara mengkafani mayat tersebut? Semuanya bisa melihat nanti. Nah, barakallahu fiik dan insyaallah Allah mudahkan. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.